Abdul Muthalib adalah orang yang sangat terpandang dan mulia. Ia memiliki kewibawaan dan kehormatan yang mengagumkan. Dia merupakan salah satu pemimpin besar kaum Quraisy saat masih muda. Dia pernah bersumpah akan mempersembahkan salah satu anak lelakinya jika dia dikaruniai 10 anak lelaki yang bisa membantunya memperkokoh kedudukan dan Allah mengabulkan doanya. Janji harus ditepati. Abdul Muthalib melakukan undian dan dari 10 anak lelakinya Abdullah yang terpilih. Jangan, Abdullah adalah anak yang bersih dan baik, lebih baik anak-anak kami yang dikorbankan. Abdullah memang terkenal sebagai pemuda berhati mulia. Atas izin Allah, Abdullah pun ditebus dengan 100 ekor unta. Waktu terus berlalu, pemuda mulia itu kini telah menikah dengan seorang wanita yang soleh. Dia adalah Aminah binti Wahab. Pernikahan keduanya berlangsung dengan meriah. Beberapa bulan setelah menikah, Abdullah harus pergi ke Syam untuk berdagang. Doakan keselamatanku. Tentu saja, semoga Allah selalu melindungimu. Namun kebahagiaan keduanya tidak berlangsung lama. Dalam perjalanan pulang, Abdullah sakit hingga akhirnya meninggal dunia. Jenazahnya dimakamkan di Madinah. Mengapa engkau cepat sekali meninggalkanku? Hati Aminah terasa hancur. Namun dia berusaha untuk tetap tegar karena pada saat itu dia sedang mengandung. Waktu itu Mekah merupakan kota yang menjadi pusat semua umat manusia. Banyak orang berdatangan untuk mengunjungi Ka'bah. Meskipun bangsa Arab menyembah berhala, namun mereka tetap memuliakan Ka'bah. Pemimpin besar Quraisy mendapat tugas untuk menjaga kemuliaan Ka'bah. Salah satunya adalah Abdul Muthalib. Kebesaran Ka'bah membuat Raja Abrahah merasa kesal. Dia adalah raja besar dari Yaman. Padahal aku sudah mendirikan bangunan yang lebih besar dan lebih mewah, tapi mengapa semua orang selalu saja pergi ke Ka'bah? Dia merasa terhina karena negaranya yang begitu besar tidak bisa mengalahkan Mekah yang hanya sebuah kota kecil. Setelah mengadakan rapat besar, akhirnya raja mengambil keputusan. Jika aku tidak bisa mengalahkan Ka'bah, maka aku harus menghancurkannya. Maka berkumpullah semua pasukan milik raja. Pasukan yang terkenal sangat kuat, yaitu pasukan bergajah. Mari kita hancurkan, teriak para prajurit di sepanjang jalan menuju ke kota Mekah. Berita tentang penyerbuan itu segera tersebar. Kaum Quraisy berusaha menghadang, namun mereka semuanya kalah. Mereka kemudian memutuskan untuk mengosongkan kota Mekah dan bersembunyi di tempat yang aman. Lalu siapa yang akan melindungi Ka'bah? Ka'bah adalah rumah Allah, tentu Allah yang akan melindunginya. Kita berdoa saja. Pasukan Raja Abrahah telah sampai di pinggir kota Mekah. Jumlah mereka sangat banyak. Derap langkah para gajah itu serasa mengguncang tanah. Saat itulah Allah memperlihatkan mukjizatnya. Para gajah itu berhenti dan tidak mau melangkah maju. Sesaat kemudian langit berubah menjadi gelap, tertutup oleh gumpalan hitam yang semakin lama semakin membesar. Tiba-tiba saja teriakan terdengar dari segala penjuru. Gumpalan hitam itu ternyata pasukan burung ababil. Mereka diperintahkan oleh Allah untuk menjatuhkan batu-batu panas yang diambil dari neraka. Pasukan Raja Abrahah pun kalah. Peristiwa penyerbuan Ka'bah oleh tentara bergajah milik Raja Abrahah ini dikenal sebagai Tahun Gajah pada tanggal 12 Rabiul Awal. Tahun gajah ini Aminah melahirkan seorang bayi laki-laki yang sangat istimewa, yang merupakan keturunan dari Nabi Ismail alaihi salam. Dialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kelahirannya telah dinanti oleh seluruh alam semesta. Abdul Muthalib menggendong cucunya dan membawanya keliling Ka'bah. Siapa nama cucumu, wahai Abdul Muthalib? Namanya Muhammad. Itu nama yang asing dan tidak pernah dipakai. Mengapa kau memilihnya? Aku ingin agar semua makhluk di bumi ini memujinya. Pada saat Nabi lahir ada banyak peristiwa besar yang terjadi. Di antaranya adalah 1. Jin tidak lagi bisa mengintip berita dari langit. 2. Istana raja penguasa Persia yang kejam berguncang hebat dan sebagian bangunannya roboh.
3. Api abadi yang selalu disembah kaum Majusi padam seketika. 4. Danau sawah yang disucikan bangsa Persia tiba-tiba mengering. Nabi Muhammad terlahir sebagai anak yatim, tidak memiliki ayah meskipun memiliki seorang kakek yang terhormat dan memiliki kedudukan, namun keluarga Nabi Muhammad tergolong miskin. Karena itulah ketika tiba saatnya mencari ibu susu, tidak ada seorang pun yang mau menerima Nabi. Saat itu datanglah Halimah As-Sa'diyah dari Habasyah. Dia berharap bisa menemukan bayi dari keluarga kaya yang bisa memberinya upah besar. Namun Allah berkehendak lain. Halimah langsung jatuh hati begitu bertemu dengan Muhammad kecil dan berjanji akan menjaganya. Sudah menjadi tradisi bagi keluarga terhormat untuk menitipkan anak mereka kepada ibu susu. Selama 1-2 tahun mereka akan tinggal di pedesaan untuk belajar bahasa Arab asli dan menghirup udara segar. Sejak mengasuh Muhammad kecil, keluarga Halimah mendapatkan berkah yang melimpah. Kekeringan parah melanda Habasyah membuat para ternak kurus kering. Namun kambing milik Halimah bisa menghasilkan susu dengan baik. Subhanallah, keluarga Halimah memperoleh segala kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai imbalan atas kasih sayang mereka kepada Nabi Muhammad. Tidak terasa waktu telah berlalu, tiba saatnya bagi Nabi untuk pulang dan tinggal bersama ibunya. Pada suatu hari sang ibu mengajak Nabi pergi berziarah ke makam ayahnya. Saat itu masih berusia 6 tahun, harus menempuh perjalanan panjang dan berat. Dalam perjalanan itu, turut serta membantu mereka yaitu Ummu Haiman. Selesai berziarah, Nabi berkeliling untuk mengunjungi paman-pamannya. Kemudian mereka pun kembali pulang ke Mekah. Dalam perjalanan pulang, kondisi sang ibu terlihat lemah hingga akhirnya dia pun wafat. Ummu Aiman memeluk Nabi sambil menangis. Nabi Muhammad pun menjadi anak yatim piatu di usianya yang masih kecil. Setelah kematian kakeknya, Nabi tinggal bersama keluarga pamannya Abu Talib. Mereka bukanlah orang kaya, namun mereka ikhlas merawat Nabi tanpa pamrih. Saat mereka kekurangan makanan, paman dan bibi selalu mengutamakan Nabi daripada anak-anaknya sendiri. Dan ketika usia 13 tahun, Nabi mulai ikut pamannya berdagang. Perjalanan ke Syam sangat jauh dan berat. Apakah anak sekecil dia bisa bertahan di perjalanan? Dan Allah lah yang menjawab pertanyaan itu. Kemanapun Nabi berjalan selalu ada awan yang memayunginya. Gurun pasir yang begitu panas menjadi teduh bagi Nabi Muhammad. Tahun terus berlalu, Nabi Muhammad tumbuh menjadi pemuda yang tampan dan gagah. Sifat jujur dan amanahnya semakin kuat hingga dia pun mendapat julukan Al-Amin yang artinya dapat dipercaya. Di saat pemuda seusianya suka berfoya-foya, berjudi dan mabuk, tidak pernah melakukannya satu kali pun. Subhanallah, sungguh mulia sekali. Suatu ketika Nabi bekerja pada satu kelompok dagang paling besar di kota Mekah. Kelompok itu milik Khadijah, seorang janda kaya yang sangat baik. Setiap kali Nabi pergi berdagang, dia selalu memperoleh hasil yang memuaskan. Kepandaian Nabi dalam berdagang ini pun menarik perhatian Khadijah, hingga akhirnya Khadijah melamar Nabi Muhammad. Pernikahan antara Khadijah dan Nabi Muhammad pun berlangsung. Ketika menikah, Nabi berusia 25 tahun dan Khadijah berusia 40 tahun. Kelak Khadijah lah yang akan mendukung semua upaya Nabi Muhammad dalam menyebarkan agama Islam. Dia adalah istri yang istimewa. Dia rela menggunakan seluruh hartanya untuk menegakkan agama Allah. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sosok yang mulia dan dicintai oleh seluruh umatnya. Menurut riwayat, penampilan Nabi begitu mempesona, semua orang mengaguminya. Salah satu sahabat pernah bercerita bahwa Nabi memiliki postur tubuh yang indah, tinggi sedang, kulit putih kemerahan dan wajahnya tampan. Selain parasnya, Nabi juga terkenal akan sifatnya yang mulia, yaitu sidik, amanah, fatonah, dan tablik. Sidik artinya orang yang jujur. Amanah adalah dapat dipercaya. Fatonah berarti orang yang pandai atau cerdas, dan tablik artinya orang yang menyampaikan. Saat berusia 25 tahun Nabi menikah dengan Khadijah. Dia adalah wanita dengan akhlak mulia sekaligus seorang pedagang besar yang sangat kaya. Dalam pernikahan ini,
Nabi dikaruniai 2 orang putra dan 4 orang putri, namun 2 putra Nabi meninggal dunia ketika saat masih kecil. Mereka adalah Qasim dan Abdullah, dan 4 putri Nabi adalah Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, dan Fatimah. Pada suatu hari banjir besar melanda kota Mekah. Dampak paling parah terlihat pada Ka'bah, bangunan yang sudah berdiri sejak masa Nabi Ismail itu mengalami kerusakan. Tugas menjaga Ka'bah dipegang oleh 4 kabilah besar dan saat ini mereka sedang berselisih tentang apa yang akan mereka lakukan pada Ka'bah. Akhirnya mereka sepakat untuk memperbaikinya. Namun mereka menetapkan syariat khusus hanya boleh menggunakan bahan terbaik dan harta yang halal. Akhirnya pekerjaan pembersihan pun dimulai. 4 kabilah bertanggung jawab pada masing-masing sisi Ka'bah. Namun mereka kembali berhenti ketika harus menghancurkan sisa bangunannya. "Izinkan aku untuk mengawalinya," kata Walid bin Mughirah. Setelah memastikan tidak ada kejadian buruk saat Ka'bah dirobohkan, pekerjaan pun dimulai kembali. Setelah Ka'bah selesai diperbaiki, keributan kembali terjadi. Masing-masing pemimpin kabilah merasa berhak untuk memindah batu Hajar Aswad dan meletakkannya kembali ke tempat semula. Jangan berselisih lagi. Bagaimana jika kita serahkan pada siapa saja yang masuk pertama kali ke masjid? Saran dari Abu Umayyah ini pun disetujui oleh semua orang. Para pemimpin berkumpul di dalam masjid dan menunggu orang yang pertama kali masuk, ialah Nabi Muhammad. "Kalau Muhammad orangnya aku bisa percaya, dia jujur dan dapat dipercaya, dia pasti bersikap adil," ucap dari salah satu pemimpin. Maka mereka pun menyampaikan persoalan yang terjadi kepada Nabi dan meminta bantuannya. Nabi Muhammad lantas meminta selembar kain. Dia mengangkat Hajar Aswad ke atas kain tersebut dan meminta keempat pemimpin kabilah untuk memegang setiap ujung kain. Mereka kemudian memindah Hajar Aswad secara bersamaan dan yang mendapat kehormatan untuk meletakkan kembali Hajar Aswad ke dinding Ka'bah adalah Nabi Muhammad. Menurut riwayat, peristiwa ini terjadi 5 tahun sebelum masa kenabian. Pada saat pembangunan ulang itu, kaum Quraisy merubah hal-hal penting yang ditinggalkan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Mereka bahkan mengukir gambar-gambar pada dinding dan menambahkan patung berhala di sekitarnya. Sesungguhnya Nabi tidak setuju dengan mereka. Namun, Nabi memilih diam demi kepentingan masyarakat. Semakin hari Nabi merasa hatinya tidak tenang. Nabi membenci semua hal yang dilakukan kaumnya. Curang dalam berdagang, judi, mabuk, menganiaya hingga membunuh, dan dosa paling besar adalah menyembah berhala. Nabi jadi sering menyendiri untuk memikirkan segala hal yang terjadi di dunia ini. Nabi berkata kepada istrinya bahwa dia akan pergi untuk sementara waktu dan Khadijah berkata, "Lakukanlah apa yang ingin kau lakukan. Aku akan menyiapkan segala yang kau butuhkan." Demikianlah Khadijah menyiapkan makanan, minuman serta baju untuk Nabi. Kemudian Nabi pun pergi ke Gua Hiro sendirian ketika Nabi berusia 40 tahun. Allah mengutus malaikat Jibril untuk menyampaikan wahyu yang pertama. Pada saat itu Nabi menyendiri di Gua Hiro. Sosok yang tiba-tiba muncul di hadapannya membuat Nabi terkejut. "Bacalah, aku tidak mampu membaca," kata Jibril. Kemudian Jibril memeluk Nabi dengan sangat kuat hingga Nabi kesulitan bernafas. Malaikat Jibril mengulang perintah sebanyak 3 kali dan Nabi mengatakan jawaban yang sama. "Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan." Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. "Bacalah, dan Tuhanmu yang paling murah yang mengajar manusia dengan perantara kalam. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya." Dalam surah Al-Alaq ayat 1-5 selesai, ucap Jibril kepada Nabi. Setelah menyampaikan wahyu, malaikat Jibril menghilang. Badan Nabi langsung bergetar hebat. Dia pun berlari pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, "Selimutilah aku," ucap Nabi kepada Khadijah. Khadijah segera mengambil selimut dan menyelimuti Nabi, menemaninya hingga Nabi merasa lebih tenang. Kemudian Nabi menceritakan yang baru saja dialami kepada Khadijah. Kemudian Khadijah mengajak Nabi untuk menemui pamannya Warokah bin Naufal. Pamannya seorang pendeta yang mengenal Injil dan Taurat dengan baik. Dia juga pandai menafsirkan mimpi itu. Jibril yang pernah diturunkan Allah pada Musa Barokah juga memperingatkan kalau Nabi akan didustakan, diganggu, dan diusir oleh kaumnya sendiri, ucap Warokah bin Naufal kepada Khadijah dan Nabi.
Setelah itu terjadi masa jeda yang cukup lama dalam kurun waktu 3 tahun. Rasulullah berdakwah secara tertutup. Rasul selalu berdoa dan menunggu datangnya petunjuk dari Allah tentang apa yang harus dilakukan selanjutnya. Lalu wahyu berikutnya pun turun, surat Al-Hijr ayat 94 yang isinya adalah perintah untuk berdakwah secara terbuka. Rasulullah mengajak keluarga besarnya untuk beriman kepada Allah dan percaya kepada dirinya adalah utusan Allah. Namun mereka menolak dan meminta agar Rasul menghentikan dakwahnya itu. Orang yang paling menentang adalah Abu Lahab, paman Nabi sendiri, dan istrinya Ummu Jamil. Mereka khawatir kabar ini akan menjatuhkan kedudukan mereka di mata kaum Quraisy. Apa yang membuat Muhammad berubah seperti itu? Ucap Ummu Jamil kepada Abu Lahab. Dia selama ini terkenal dengan orang yang jujur, dia tidak mungkin berdusta, aku yakin dia terkena sihir, ucap Abu Lahab kepada Ummu Jamil. Begitulah mereka yang tidak setuju dengan ajaran Rasul beranggapan bahwa dia terkena sihir. Demi kebaikan keluarga kita, Muhammad harus dihentikan. Pada masa awal periode dakwah Rasulullah mengalami banyak sekali halangan. Para pemimpin Quraisy datang menemui Abu Talib, paman Rasulullah. Mereka adalah pembenci Rasulullah. Tolong sampaikan pada Muhammad, demi nama baik keluarga kalian dia harus berhenti berdakwah, ucap mereka. Namun permintaan itu ditolak oleh Rasulullah. Demi Allah, meskipun seluruh anggota keluarga mengucilkanku, aku akan terus bertakwa menyebarkan ajaran Islam, ucap Nabi. Terus-menerus mengatakan pada kaumnya bahwa tiada Tuhan dan semua berhala-berhala yang mereka sembah tidak memiliki kekuatan apapun. Dakwah itu memancing kemarahan kaum Quraisy. Mereka pun berencana untuk menjatuhkan Rasulullah. Kemudian penindasan pada umat muslim pun dimulai. Sasaran mereka adalah orang-orang miskin dan para budak. Maka semuanya dan keluarganya budak dari Abu Jahal itu pun diseret dan dijemur di tengah gurun. Segala tipu muslihat dan tekanan terus dilakukan. Abu Jahal meminta salah satu orang Yahudi untuk menyebarkan berita bohong tentang Rasulullah. Namun usaha itu gagal. Orang itu justru masuk Islam setelah mengetahui sifat Rasul yang pemaaf dan penyayang. Tekanan lain datang dari paman Rasulullah sendiri, yaitu Abu Lahab. Saat itu putranya Utbah menikah dengan Ruqayyah dan Utbah menikah dengan Ummi Kulsum. Di waktu yang hampir bersamaan kedua putri Rasulullah diceraikan oleh suami mereka. Selama masa sulit itu Abu Talib selalu melindungi Rasulullah. Dia pergi menemui para pemimpin dari Bani Hashim dan Bani Thalib. Meskipun menolak masuk Islam, namun rasa sayang pada keponakannya tidak pernah berkurang. Ancaman terus-menerus datang. Rasulullah pun memohon petunjuk kepada Allah atas kekejaman yang diterima oleh umatnya. Lalu Allah menurunkan perintah untuk hijrah karena bumi itu luas, selalu ada tempat bagi kaum muslimin. Rasulullah kemudian menganjurkan kaum muslimin untuk hijrah Habasyah, negeri yang aman dan damai, dipimpin oleh Raja Najasyi yang adil dan bijaksana. Rombongan pertama yang pergi berjumlah 15 orang termasuk Utsman bin Affan bersama istrinya Ruqayyah putri Rasulullah. Mereka pergi berdarah diam-diam pada malam hari agar tidak ketahuan oleh kaum Quraisy. Kemudian mereka menumpang sebuah kapal. Kaum Quraisy mengetahui kejadian itu, namun semua sudah terlambat. Setelah itu penindasan terhadap kaum muslimin semakin parah. Mereka dikucilkan dari semua kegiatan sosial, termasuk pekerjaan perdagangan hingga pernikahan. Akhirnya Rasulullah memerintahkan kaum muslimin untuk kembali hijrah ke Habasyah. Rombongan kedua yang berangkat berjumlah 101 orang yang dipimpin oleh Ja'far bin Abu Thalib. Kali ini kaum Quraisy tidak tinggal diam ketika mengutus Amr bin As dan Amr bin Walid ke Habasyah untuk mengganggu kaum muslimin. Amr bin As mengasuh kerajaan Najasyi dengan mengatakan bahwa Islam adalah ajaran yang sesat karena tidak mengakui Tuhan-Tuhan nenek moyang. Mereka juga berusaha menjunjung dengan macam-macam hadiah, namun rajanya tidak percaya begitu saja.
Kemudian Abu Jahal berjalan mendekati Rasulullah yang sedang salat, dan ketika Rasul sujud, Abu Jahal meletakkan kotoran itu di antara bahu Rasul. Rasulullah tetap dalam posisi sujudnya hingga Fatimah Az-Zahra membersihkannya sembari meneteskan air mata. Itu adalah sedikit cerita tentang kekejaman kaum Quraisy terhadap Rasulullah pada tahun ke-10 setelah kenabian. Rasulullah menghadapi cobaan yang sangat sedih. Dua orang yang sangat dicintainya wafat, mereka adalah Abu Thalib dan Siti Khadijah. Tahun itu pun disebut dengan Amul Rusli atau tahun kesedihan. Kini tidak ada lagi Abu Thalib, sosok yang kuat yang melindungi Rasul dari kekejaman kaumnya, dan tidak ada lagi Siti Khadijah yang selalu setia mendampingi Rasul. Kaum Quraisy memanfaatkan kesempatan itu untuk menyerang dan menghina Rasul terus-menerus hingga akhirnya Rasul memutuskan untuk hijrah ke Taif. Di sana ada kerabatnya yang menjadi pemimpin besar yang dapat menerima dakwah dan melindunginya. Maka berangkatlah Rasulullah bersama Zaid bin Khadijah. Mereka berjalan kaki menempuh jarak yang cukup jauh. Sayangnya orang-orang Taif menolak kedatangan Rasulullah. Kemudian mereka mengusir Rasul beserta parah. Dalam perjalanan pulang menuju Mekah berdoa. Di tengah kesediaan dan kesulitan yang dirasakan Rasulullah, Allah menunjukkan mukjizat yang sangat luar biasa. Pada malam itu Rasulullah sedang berada di hati dekat Ka'bah. Malaikat Jibril datang menghampiri dan membelah dadanya, kemudian membersihkannya dengan air Zam-Zam. Selanjutnya setelah itu datanglah buruk, seekor tunggangan yang berwarna putih dan bersayap yang mampu melangkah secepat kilat. Rasulullah mengalami perjalanan yang luar biasa dari Masjid Ilham di Mekah ke Masjid Al-Aqsa di Palestina yang disebut dengan Isra, perjalanan malam. Setelah sampai di Masjid Al-Aqsa, Rasulullah melakukan salat 2 rakaat dari Masjid Al-Aqsa. Malaikat Jibril mendampingi Rasulullah naik ke langit sampai Siratul Muntaha yang disebut dengan Miraj. Perjalanan yang begitu jauh dan mustahil itu hanya ditempuh dalam waktu 1 malam. Peristiwa itu terjadi pada tanggal 27 Rajab tahun 621 Masehi dan dikenal dengan nama Isra Miraj. Ketika sampai di langit pertama, Rasulullah bertemu dengan Nabi Adam, di langit kedua bertemu dengan Nabi Yahya dan Nabi Isa, kemudian di langit ketiga hingga ke-7 bertemu dengan Nabi Yusuf, Nabi Idris, Nabi Harun, Nabi Musa dan Nabi Ibrahim. Kemudian Rasul bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak sekali karunia yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Rasulullah, diantaranya 1. Allah menjadikan Rasulullah sebagai kekasihnya. 2. Menjadikan umat Islam sebagai golongan pertama yang dibangkitkan dari kubur dan pertama dihisab ketika diberi ke-8 kebaikan, yaitu Islam, hijrah dari Mekah ke Madinah, jihad, sedekah, salat, puasa, Ramadan, memerintah kebaikan dan melarang keburukan. Allah juga menjadikan Rasulullah sebagai penutup untuk bagi para nabi serta memberikan perintah penting, yaitu salat 5 waktu. Kali selesai berdialog dengan Allah, Rasul kembali turun. Dalam perjalanan Rasul kembali bertemu dengan Nabi Musa di langit keempat. Ia bertanya apa yang diperintah oleh Allah, kemudian Rasul menjawab perintah salat 50 kali. Rasulullah kembali menemui Allah dan memohon keringanan. Allah menurunkannya menjadi 40 kali, namun 40 kali masih dirasa berat dan Rasul pun kembali memohon keringanan, dan hingga akhirnya kewajiban salat menjadi 5 kali. Selain mengunjungi surga, Rasulullah juga diajak melihat neraka. Rasul bertemu dengan malaikat Malik, sang penjaga pintu neraka. Kemudian Rasul melihat isi neraka, api membara sangat besar seolah dapat membakar apa saja di dalamnya. Ada manusia dalam berbagai bentuk dan mereka semua sedang menjalani kita yang begitu pedih sesuai dengan amal perbuatan ketika hidup di dunia. Ketika Rasulullah kemudian menyampaikan apa yang dia alaminya saat itu, Rasul bercerita kepada Abu Jahal dan kawan-kawan. Sekali lagi mereka tidak mempercaya. Ketika diberi 8 kebaikan, yaitu Islam, hijrah dari Mekah ke Madinah, jihad, sedekah, sholat, puasa Ramadan, memerintah kebaikan dan melarang keburukan, Allah juga menjadikan Rasulullah sebagai penutup bagi para nabi, serta memberikan perintah penting, yaitu sholat 50 kali. Selesai berdialog dengan Allah, Rasul kembali turun. Dalam perjalanan, Rasul kembali bertemu dengan Nabi Musa di langit keempat. Dia bertanya apa yang diperintah oleh Allah. Kemudian, Rasul menjawab, perintah sholat 50 kali. Maka engkau dan umatmu tidak akan mampu mengerjakannya. Kembalilah kepada Tuhanmu dan mintalah keringanan bagimu. Rasul kembali menemui Allah dan memohon keringanan. Allah menurunkannya menjadi 40 kali. Namun, 40 kali masih dirasa berat.
dan Rasul pun kembali memohon keringanan. Hingga akhirnya, kewajiban sholat berubah menjadi 5 kali. Selain mengunjungi surga, Rasulullah juga diajak melihat neraka. Rasul bertemu dengan malaikat balik, sang penjaga pintu neraka. Kemudian, Rasul melihat isi neraka. Api membara sangat besar seolah dapat membakar apa saja. Di dalamnya, ada manusia dalam berbagai bentuk. Mereka semua sedang menjalani siksa yang begitu pedih, sesuai dengan amal perbuatan ketika hidup di dunia. Ketika Rasul kembali ke bumi, Rasul kemudian menyampaikan apa yang dialaminya. Saat itu, Rasul bercerita kepada Abu Jahal dan kawan-kawan. Sekali lagi mereka tidak mau percaya. Bagaimana bisa manusia pergi sejauh itu dalam waktu 1 malam? Apa yang engkau katakan itu mustahil bisa terjadi. Kabar tentang peristiwa Isra Miraj itu pun segera tersebar ke seluruh penjuru kota Mekah. Abu Bakar, salah satu sahabat sekaligus tokoh besar, menyatakan bahwa dia percaya pada semua yang dikatakan Rasulullah. Karena itulah Abu Bakar mendapat gelar As-Siddiq yang mempunyai arti membenarkan. Iman dan takwa kaum muslimin pun semakin meningkat. Namun, perjuangan mereka melawan kaum Quraisy masih panjang. Iman dan takwa kaum muslimin pun semakin meningkat. Gangguan dan penindasan dari para pemuka Quraisy terus berlangsung. Bahkan semakin kejam, Rasulullah dan para pengikutnya tetap teguh. Meskipun hidup mereka dalam tekanan, siksaan, dan pengucilan, hingga pada suatu malam, Rasulullah menerima perintah dari Allah untuk berhijrah meninggalkan kota kelahirannya, Mekah, menuju Yasrib, yang kelak dikenal dengan nama Madinah. Perjalanan hijrah bukan perkara mudah. Rasulullah dan para sahabat harus meninggalkan harta, keluarga, dan tanah air mereka. Mereka menempuh perjalanan penuh bahaya, dikejar oleh Quraisy yang ingin menggagalkan hijrah itu. Namun dengan perlindungan Allah, Rasulullah berhasil sampai ke Madinah dan disambut dengan hangat oleh kaum Ansar. Di sana, Rasul membangun masyarakat baru yang berlandaskan iman, persaudaraan, dan keadilan. Beliau mempersaudarakan kaum Muhajirin yang datang dari Mekah dengan kaum Ansar yang menetap di Madinah. Hubungan yang sebelumnya dipenuhi kebencian dan permusuhan antara suku Aus dan Khazraj pun berhasil disatukan dalam Islam. Rasulullah memimpin mereka bukan hanya sebagai nabi, tetapi juga sebagai pemimpin negara. Di Madinah, Rasulullah mendirikan masjid sebagai pusat ibadah dan kegiatan umat. La menyusun Piagam Madinah, sebuah perjanjian politik pertama dalam sejarah Islam yang mengatur kehidupan bersama antara kaum muslimin, Yahudi, dan suku-suku lain. Kota itu pun tumbuh sebagai pusat dakwah, keilmuan, dan kekuatan Islam. Namun, kehidupan baru di Madinah tidak serta-merta membawa kedamaian total. Kaum Quraisy yang merasa kalah semakin geram. Mereka datang dengan pasukan besar untuk menghancurkan kaum muslimin. Maka pecahlah Perang Badar, perang besar pertama antara kaum muslim dan kaum Quraisy. Dalam perang ini, dengan pasukan yang jauh lebih kecil, umat Islam memperoleh kemenangan yang luar biasa. Namun tak selamanya pasukan muslim menang. Dalam perang Uhud, umat Islam hampir kalah total setelah pasukan pemanah yang ditempatkan oleh Rasul di atas bukit melanggar perintah dan meninggalkan pos mereka. Kesempatan itu dimanfaatkan musuh hingga menyebabkan kekacauan. Rasulullah sendiri terluka parah dan banyak sahabat gugur sebagai syuhada, termasuk Hamzah, paman tercinta yang sangat setia. Meskipun penuh kesedihan, perang ini membawa pelajaran besar bahwa kemenangan hanya bisa diraih dengan disiplin dan ketaatan. Kemudian datang Perang Khandaq, ketika pasukan Quraisy dan sekutunya mengepung Madinah. Atas usul sahabat Salman Al-Farisi, umat Islam menggali parit besar mengelilingi kota untuk bertahan dari serangan. Tahun-tahun berikutnya, Rasulullah mengirim utusan ke berbagai negeri, berdakwah, dan menulis surat kepada para raja dan pemimpin dunia, mengajak mereka untuk mengenal Islam. Islam mulai meluas keluar Jazirah Arab. Hingga akhirnya, pada tahun ke-8 Hijriyah, Rasulullah bersama puluhan ribu pasukan muslim kembali ke kota Mekah dalam peristiwa yang dikenal sebagai Fatu Makkah. Penaklukan kota suci itu berlangsung damai. Tidak ada pembalasan, tidak ada balas dendam,
Perang ini menjadi titik awal pengakuan terhadap kekuatan umat Islam. Justru Rasulullah berdiri di depan Ka'bah dan memaafkan orang-orang yang dahulu mengusir dan menyiksanya. Ucapan beliau begitu agung, hari ini tidak ada balas dendam, kalian semua bebas. Ka'bah pun dibersihkan dari ratusan berhala, dan tauhid kembali dikumandangkan di tanah suci. Setelah Fatu Makkah, dakwah Islam semakin luas. Suku demi suku menyatakan keislamannya, dan keadilan Rasulullah menyebar ke seluruh jazirah Arab. Tahun ke-9 dan 10 Hijriyah dikenal sebagai masa datangnya rombongan dari seluruh penjuru Arab untuk memeluk Islam dan berbuat baik kepada Rasulullah. Pada tahun ke-10 Hijriyah, Rasulullah menunaikan haji untuk pertama dan terakhir kalinya, dikenal sebagai Haji Wada, di Padang Arafah. Beliau berdiri di hadapan lebih dari 100.000 umat Islam dan menyampaikan khutbah perpisahan. Dalam khutbah itu, Rasul menegaskan bahwa semua manusia setara. Tidak ada kelebihan Arab atas non-Arab kecuali dengan takwa. Beliau mengingatkan umatnya agar menjaga hak-hak perempuan, tidak saling menzalimi, dan agar menyampaikan risalah ini kepada yang belum mengetahuinya. Beliau mengangkat tangan dan berkata, "Ya Allah, saksikanlah bahwa aku telah menyampaikan." Dan para sahabat yang hadir menangis karena merasa firasat perpisahan telah tiba. Beberapa bulan setelah itu, Rasulullah mulai merasa lemah. Tubuhnya mulai demam tinggi, namun beliau masih tetap memperhatikan umatnya. Beliau tetap menjadi imam salat selama tubuhnya masih mampu berdiri. Ketika beliau benar-benar tak sanggup, beliau menunjuk Abu Bakar untuk menggantikannya sebagai imam. Sebuah isyarat bahwa kepemimpinan umat akan segera berpindah. Hari-hari terakhirnya dihabiskan di rumah Aisyah, istri yang paling dicintainya. Dalam kondisi yang semakin lemah, Rasulullah tetap menasihati umat, mengingatkan agar tidak meninggikan kuburan, agar tidak menyembah selain Allah, dan agar tidak melupakan salat. Hari Senin pagi, tanggal 12 Rabiul Awal tahun ke-11 Hijriyah, cahaya kehidupan beliau mulai redup di kamar kecil Aisyah. Rasulullah terbaring lemah. Keringat membasahi dahinya. Dengan lemah, beliau mengangkat pandangan ke arah langit. Bibirnya bergerak, "Ya Allah, ampunilah aku, rahmatilah aku, pertemukan aku dengan teman yang maha tinggi." Beliau mengulanginya beberapa kali. Aisyah memeluknya, dan kepala Rasulullah berada di pangkuannya. Dan di saat itu, ruh yang paling mulia itu perlahan meninggalkan jasadnya. Rasulullah wafat dalam usia 63 tahun. Kabar wafatnya Rasulullah menyebar cepat. Kota Madinah mendadak sunyi. Umar bin Khattab bahkan tidak bisa menerima kenyataan itu. Al-A menghunus pedangnya, mengancam siapapun yang berkata bahwa Rasulullah telah wafat. Namun Abu Bakar, dengan keteguhan hatinya, naik ke mimbar dan membaca ayat dari surat Ali Imran. Muhammad itu hanyalah seorang rasul. Telah berlalu sebelumnya beberapa rasul. Apakah jika dia wafat atau terbunuh, kamu akan berbalik ke belakang? Mendengar ayat itu, umat Islam menangis. Langit seperti ikut berduka. Mereka menyadari bahwa Rasulullah telah pergi, cahaya kenabian telah padam. Tetapi risalah yang beliau tinggalkan akan terus hidup, dibawa oleh para sahabat dan diwariskan kepada seluruh umat. Rasulullah tidak meninggalkan warisan harta, tidak pula kekuasaan. Beliau meninggalkan sesuatu yang jauh lebih berharga, Al-Quran dan Sunnah. Dua pusaka itulah yang akan menjadi cahaya bagi umat manusia hingga akhir zaman. Dengan wafatnya Rasulullah, berakhirlah tugas kenabian, namun tidak berakhir perjuangan. Umat Islam melanjutkan jejaknya, membawa cahaya Islam ke seluruh penjuru